Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Aisyah Livzul Fikroh dari kelompok 3. Di sini saya mewakilkan kedua rekan saya yang bernama Ahmad Rizal Sabani serta Cut Zulfa Zainur Rohmah untuk mempresentasikan ilmu budaya dasar dengan tema etika dan estetika budaya serta konsep dasar manusia. Di dalamnya, kita akan membahas tentang pengertian etika, pengertian estetika, etika manusia dalam berbudaya, estetika manusia dalam berbudaya, problematika kebudayaan, serta dasar konsep manusia. Yang pertama, etika. Etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum, tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika diartikan sebagai moral, akhlak, dan kesusilaan. Etika berkaitan dengan nilai, karena etika pada pokoknya membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik atau buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai. Nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perilaku manusia. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Etika berkaitan dengan nilai keindahan atau tidak indah. Nilai etika bisa disebut sebagai nilai keindahan. Dan keindahan itu dibagi menjadi 3 makna, secara luas, secara sempit, dan secara murni. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan. Segala sesuatu yang abstrak dan nyata mengandung ide kebaikan adalah indah. Indah secara luas mencakup hampir seluruh yang ada. Apakah itu hasil dari seni, moral, alam, atau intelektual. Secara sempit, indah dalam hal terbatas dalam lingkup persepsi penglihatan, yaitu bentuk dan warna. Secara murni, menyangkut pengalaman estetika seseorang dalam hal hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapi melalui perasaan, pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Dengan itu menghasilkan persepsi keindahan. Etika manusia dalam berbudaya. Norma etika berhubungan dengan manusia sebagai individu karena mereka berkaitan dengan kehidupan pribadi. Lalu, asal atau sumber etik adalah diri manusia itu sendiri yang bersifat otonom dan tidak terlihat sikap lahirnya, tetapi memperlihatkan sikap batin manusia. Norma etik atau moral adalah acuan manusia untuk melakukan perbuatan. Dengan norma etik itu pula, manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang terakhir adalah budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta rasa kerasa manusia. Manusia memiliki etika dapat menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Budaya memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan bahkan meninggikan harokat dan martabat manusia tersebut. Estetika manusia dalam berbudaya. Jika estetika berhubungan dengan etika, maka etika berhubungan dengan nilai baik dan buruk, sedangkan estetika berhubungan dengan nilai indah atau jelek. Sesuatu yang estetika berarti memenuhi unsur keindahan. Budaya yang estetika merupakan budaya yang memiliki keindahan. Budaya sebagai hasil karya manusia sesungguhnya memenuhi memenuhi nilai keindahan.
Karena manusia itu sendiri menyukai akan keindahan. Disinilah manusia berupaya berestetik dalam berbudaya. Oleh karena itu, estetika berbudaya tidak hanya semata berbudaya yang memiliki nilai-nilai keindahan. Terlebih dari itu, estetika berbudaya menyiratkan kepada seluruh masyarakat atau individu untuk menghargai keindahan budaya yang diperoleh oleh manusia yang lainnya. Problematika kebudayaan. Kebudayaan dihasilkan oleh manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda, sehingga menghasilkan keragaman budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mengetahui tentang pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Pewarisan kebudayaan adalah proses pemindahan, penerus, pemilik, dan pemakaian budaya dari satu generasi ke generasi yang lain dengan cara kesinambung. Perubahan kebudayaan adalah proses perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksamaan unsur budaya yang tidak sesuai sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak sesuai dengan kehidupan. Lalu, penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan adalah proses yang mana unsur-unsur kebudayaan menyebarkan dari satu kelompok ke kelompok yang lain atau dari manusia satu ke manusia yang lain. Yang terakhir adalah konsep dasar manusia. Konsep dasar manusia itu terbagi menjadi 3. Manusia sebagai sistem, manusia sebagai adiktif, manusia sebagai makhluk holistik. Manusia ditinjau sebagai sistem, artinya manusia terdiri dari unsur atau sistem yang memiliki kekuatan atau totalitas. Manusia sebagai adiktif adalah proses perubahan yang menyangkut individu dalam respon perubahan lingkungan, mempengaruhi integritas serta perubahan lingkungan. Lalu, manusia sebagai makhluk holistik. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, teman-teman, semoga penjelasan saya jelas dan kalian bisa mengerti. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.